Halo guys, balik lagi sama aku Nisrina Kayla, mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian perulangan loop for while ya teman-teman. Nah, aku seperti biasa bakal menjelaskan materi terlebih dahulu, lalu bakal eh, pemaparan dari materi tersebut melalui Scratch dan juga Python ya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian materinya. Nah, yang pertama itu ada about loop. Nah, loop sendiri ini memiliki dua tipe atau dua konsep ya teman-teman. Di sini yang pertama ada for loop dan juga while loop. Nah, for loop sendiri itu pernyataan kontrol alur yang memungkinkan blok kode dieksekusi berulang kali dalam jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sedangkan while loop menjalankan suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada repeat until dan juga repeat X time. Nah, untuk repeat until sendiri itu untuk mengulangi blok kode hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Repeat dan until akan dieksekusi terlebih dahulu dan setelah itu dilakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi belum terpenuhi, proses pengulangan akan melanjutkan hingga kondisi tersebut terpenuhi. Dengan kata lain, repeat until melakukan pengulangan setidaknya satu kali sebelum mengecek kondisi. Sedangkan repeat X time, perintah konsep repeat X time digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang sebanyak yang dikali teman-teman. Nah, perbedaan dari repeat until dan X time, kalau repeat until itu konsep perulangan yang berhenti ketika kondisi terpenuhi, true ya teman-teman, mirip dengan while loop. Sedangkan repeat X time, perintah umumnya digunakan untuk perulangan bersyarat sama seperti for loop. Nah, di sini mungkin ada yang bingung ya, uh, apa sih maksudnya kayak for loop, while loop, terus repeat until, repeat X time, kenapa uh, while loop mirip sama repeat until, kenapa nggak pakai while loop aja atau gimana teman-teman? Nah, di sini aku masuk ke penjelasan perbedaan dari for loop, while loop, dan juga repeat until. Sorry. Nah, di sini kita masuk ke perbedaan dari for loop, while dalam perulangan dan repeat until ya teman-teman. Nah, di sini for loop sendiri itu digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Cocok untuk kasus di mana kita ingin mengulang berdasarkan rentang nilai atau koleksi data. Nah, kalau while loop sendiri itu digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi tertentu atau dia bernilai true ya teman-teman. Nah, repeat until sendiri, Python tidak punya repeat until bawaan, tapi bisa dibuat dengan while true plus break. Nah, jadi teman-teman, bahasa repeat until ini tidak ada di Python. Nah, bahasa pemrograman ini terdapat di C atau di Java. Nah, jadi ketika kita menggunakan perulangan, di Python kita menggunakan for loop dan juga while loop, seperti itu teman-teman. Nah, jadi si repeat until ini sama dengan while loop, seperti itu. Nah, di samping sebelah kanan ini ada contoh dari, yang di atas ada contoh dari while loop, for loop, sorry, for loop dalam list ya. Ini kan variabel terus di dalamnya ada list. Nah, sedangkan di bawah itu ada while loop ya teman-teman. Sama dengan kayak repeat until. Jadi si while loop ini ya repeat until ya while loop seperti itu. Cuman memang while loop digunakan di bahasa Python seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart sederhana dari for dan juga while. Nah, ini perbedaan dari for loop dan while loop, apa namanya, perbedaan cara kerja dari for loop dan juga while loop. Kalau for loop sendiri dia start, terus habis itu kondisi itemnya itu keadaan yes atau no. Ketika dia keadaan yes, dia akan langsung selesai. Sedangkan kalau no, dia akan berulang sampai keadaannya yes, seperti itu. Sedangkan kalau while loop, dia start kondisinya nih salah atau benar.
Jadi kalau dia benar, dia bakal ngulang terus, teman-teman. Nah, sedangkan kondisinya salah, dia langsung end. Jadi perbedaannya adalah kalau for loop sendiri dia keadaan null, dia mengulang. Sedangkan kalau while keadaan true, dia yang mengulang. Jadi true-nya mengulang, yang bagian loop, while loop, sedangkan for loop no-nya yang mengulang, seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti kalau berlibat-libat terlalu berulang-ulang penjelasan dari aku, mohon dikoreksi di komentar aja ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh diajuin di kolom komentar aja. Seperti itu, kita langsung masuk ke bagian Scratch dan juga Python. Kita udah masuk ke bagian dari contoh Scratch-nya ya teman-teman. Dan di sini aku bakal menjelaskan bagian for loop dulu, baru while loop. Nah, for loop sendiri, di sini ketika bendera hijau diklik, dia bakal mengeset, kita kan kalau menghitung di bagian Python kan indeksnya 0 ya teman-teman. Sedangkan kalau dari Scratch kita menghitungnya dari satu, seperti itu. Dari sini dari satu, terus repeat adalah pengulangan berapa kali kita bakal mengulang ya teman-teman. Terus habis itu dia bakal mengatakan say hello counter kan, angkanya ya teman-teman, kita menghitung kayak gimana ya, kayak hello satu, hello 2. Nah, untuk cara mengganti ke hello 2 itu ada change. Jadi ini counternya tuh angkanya ya teman-teman. Terus habis itu menunggu selama 1 detik. Nah, mungkin aku bakal langsung menjalankan programnya ya teman-teman. Hello 1, hello 2, hello 3. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman, ada di sebelah kanan. Nah, mungkin ini bakal berhenti di 10 ya. Nah, aku bakal nambahin N. Biar kelihatan kita tuh selesai penghitungannya. N. Terus kita bakal, misal 100 kali. Nggak mungkin ya teman-teman kita manual kayak say hello 1, say hello 2, terus kayak wait itu kan kalau misal kalian punya data 100 kan gak efisien ya. Makanya kenapa kita pakainya ini repeat seperti itu. Repeat itu sama aja kayak for loop juga ya teman-teman. Dan di sini kita bakal wait-nya 0,1. Nah, lo kayak jalannya nih. Tuh, dia bakal jalan seperti ini dan sebentar. Nanti dia bakal say end. Jadi kelihatan kalau programnya tuh berhenti gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi waktunya 0,1 second atau mikrosecond ya, 1 mikrosecond ya. Nah, seperti itu teman-teman cara kerja dari for loop. Nah, sedangkan kita bakal mau menjalankan dari contoh while loop ya. Mungkin nanti kalau ada yang bingung boleh banget tanya di bagian kolom komentar seperti itu. Di sini aku bakal langsung menjelaskan dulu gimana caranya dari while loop ya teman-teman, cara kerja dari while loop. Ini sama dari satu kan, kita kan kalau Scratch menghitung dari satu, sedangkan Python itu menghitung dari 0 indeksnya. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini ada repeat until. Kan aku udah bilang kalau repeat until itu tidak ada di bahasa Python tetapi ada di bahasa lainnya. Seperti C, Java, Scratch juga ini pakainya repeat until, bukan while loop seperti itu. Nah, terus jadi ketika dia menjalankan hal yang salah ya, hal yang salah, dia bakal terus mengulang sampai hal itu benar dan akan berhenti seperti itu. Ya, contohnya bakal kayak gini. Kita pakai say and juga bisa kok. And nah kan ketika counter ngasih tahu 1 lebih besar dari 10 kan tidak ya, dia bakal mutar lagi 2 lebih besar dari 10 kan salah ya teman-teman, dia bakal mengulang lagi seperti itu. Jadi ketika kesalahan kalau masih salah dia tidak langsung end tapi bakal mengulang sampai uh, konteks di dalam say-nya ini benar, seperti itu teman-teman. Nah, 2 tuh masih lanjut, 3, 4, 5. Ya mungkin kelamaan ya kalau 1 detik. Nah, ketika 10 dia
langsung end kalau benar. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari contoh Scratch. Eh, Mungkin itu aja contoh dari for loop dan juga while loop yang sederhananya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian Python ya teman-teman. Tadi kan kita udah ngasih contoh cara pemrograman di Scratch. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Python. Nah, mungkin ini masih sederhana ya teman-teman ya, biar gampang dipahami. Nah, di sini aku mau bagian for dulu. Kenapa di sini aku kasih pagar? Karena dia supaya dia jadi komentar dan tidak dijalankan oleh program ya teman-teman. Makanya aku kasih tanda pagar. Nah, karena di sini aku mau menjalankan si for-nya dulu. Dan di sini ada for loop ya. For loop itu udah pasti dia kalau di Python itu sama in. Nah, kenapa ada i? I ini sebagai variabel, variabel integer atau angka bulat ya teman-teman ya. Terus di sini ada angkanya range 10, berarti berapa kali hello yang kita print seperti itu. Kan 10 kali kan kita mintanya ya. Mungkin ini lebih efisien daripada kalian harus kayak print hello 1, print hello 2, print hello 3 itu kan kalau kalian punya data lebih dari 100 itu mungkin bakal menyusahkan ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita butuh dari range 10 ini for pengulangan seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada print. Karena kita akan menampilkan ya teman-teman ya. Menampilkan terus plus string. String sendiri ini tulisan ya, tulisan atau teks ya, teks i karena kita kan di sini pakai i integer atau bilangan bulat seperti itu. Nah, kita langsung akan menjalankan misal tadi kan tahu kan kalau 10 cuma kalau di Python itu hitungannya dari 0 ya indeksnya, sedangkan kalau Scratch itu dari 1. Nah, mungkin kalau 10 teman-teman udah tahu hasilnya bakal kayak gini, mungkin kita bakal nulis 100 kali. Oke, sorry, 100. Misal, jangan deh, semisal kalian punya data mau 200. 200. Nah, mungkin kalau ngitung 200 secara manual kebanyakan dan nggak efisien secara waktu ya, teman-teman. Nah, di sini aku bakal nunjukin hello sampai 200. Nah, kenapa di sini sampai apa 199 doang, Kayla? Karena di Python menghitungnya dari indeks 0, bukan indeks 1, teman-teman, kayak seperti di Scratch. Kalau di Scratch kan 1 menghitungnya. Kalau di Python, bahasa pemrograman dia dihitungnya dari 0, seperti itu. Nah, mungkin di sini aku bakal ngasih tanda pagar juga karena kita mau jadiin komentar dan kita akan menjalankan si yang while-nya ya. Di sini aku lanjut ke bagian si while loop-nya ya teman-teman. Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin satu persatu fungsi dari per barisnya ya teman-teman. Di sini itu ada i sama seperti yang di for loop. Dia itu sebagai variabel integer tapi berbentuk string ya teman-teman. Nah, sampai dengan 0 indeksnya yang mau kita cari adalah 0, terus while i kurang dari 10. Nah, kenapa i kurang dari 10 sedangkan Scratch apa namanya lebih besar dari 10? Nah, jadi teman-teman kalau di Scratch itu dia tipikal konsep yang kalau salah dia bakal terus mengulang. Sedangkan kalau di Python sendiri ketika dia benar dia akan terus mengulang. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya adalah itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada print, kita mau print hello plus string kan karena i-nya berbentuk string ya, integer. Nanti akan berbentuk angka. Nah, terus uh, di sini ada ini variabel plus 1 untuk pembaruan. Jadi misal kalau nggak ada ini dia bakal terus kayak hello 0 kalau nggak salah ya atau error gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak misal dia tuh buat pembaharuan gitu loh. Jadi kayak dari hello 1 terus ntar dia bakal ngulang lagi kan karena benar kan. Terus jadi hello 2 terus ditambah satu lagi jadi hello 3 seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya adalah ketika dia benar, dia akan terus mengulang. Dia tidak akan
selesai seperti itu. Sedangkan kalau dia salah, dia langsung end. Nah, berbeda kebalikan dari si Scratch ya. Kalau Scratch dia kalau salah dia terus mengulang tuh dia. Sedangkan kalau benar dia langsung selesai end seperti itu. Mungkin ini bakal aku jalanin pemrogramannya. Nah, dia langsung apa namanya sama kayak yang for loop, cuman tadi bedanya yang sudah aku jelasin ya teman-teman. Nah, hello 0, hello 1, hello 2 sampai hello 9 karena kan kita menghitungnya dari indeks 0 bukan 1 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian activity 5, bagian scratching. Nanti kita bakal masuk ke bagian pattern-nya. Di sini kita bakal apa namanya? Ke bagian dari list lama ke list baru ya teman-teman. Nah, kalau misal list lama dia pakai if else. Dia tuh misal 3 ya. 3 ingredients. Nah, tiganya tuh kayak misal yang pertama tuh nggak sesuai, ntar jalan yang kedua nggak sesuai, baru yang ketiga sesuai kayak gitu ya teman-teman. Kayak yang contoh di bagian list dan array kalau nggak salah. Apa if else gitu, if else kayaknya deh. Contoh di if else. Nah, itu tuh nggak efisien ternyata. Ternyata kalau misal mau diulang itu bisa pakai repeat atau for loop. Nah, di for loop ini dia bakal lebih efisien teman-teman. Maksudnya dari um, posisi list lama ke list baru seperti itu. Nah, di sini aku bakal jelasin bagaimana cara kerja dari pemrograman ini ya teman-teman. Yang pertama di sini ketika bendera hijau diklik, dia kan akan meng-hide ingredients ya. Nah, terus habis itu kita di sini masuknya tebak-tebakan juga teman-teman. Nah, di sini ada skor. Skor kita awalnya kan ada 0. Nah, ntar dia akan mengatakan, hello, you have to guess the ingredients from the cookies recaps ready. Terus menunggu 3 detik, nge-set index. Misal kita mau indeks dulu, kan kita indeks tuh dari pertama yang menghitungnya kalau di Scratch. Sedangkan kalau di Python dia dari 0 indeks. Ingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau semisal yang lama itu nggak pakai indeks kalau nggak salah ya. Tadi aku nonton tutorialnya juga. Aku kira kita aku kira aku bakal ngebuat kayak dia dari 0 gitu. Ternyata activity 5-nya udah dibuat kayak gini. Nah, terus habis itu tadi itu sebelum ada ini cuman ada if else aja teman-teman. Yang ini nih. Nah, jadi si repeatnya ini ditambahin karena untuk pengulangan berapa kali yang kita tentuin. Di sini kan ngulang 3 kali karena di sebelumnya itu ada 3 tabel. Maksudnya ada 3 ingredients yang mau kita tebak-tebakan. Jadi ingredient 1, 2, 3. Sedangkan di sini ingredientsnya cuma 1 aja, lebih efisien dibanding list yang biasanya, yang lama itu ya. Terus habis itu dia akan menanya as kan. Terus habis itu di sini ingredients index 1 misal apa? Kita jawab. Misal yang nggak ada di sini ya, itu dia bakal taruh. Dia bakal skornya 0 teman-teman. Karena kita salah. Nah, nanti fungsi dari chance ini itu buat mengubah si ininya. Chance ini ya. Chance ini itu untuk merubah si indeksnya. Jadi indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga seperti itu. Jadi ingredients pertama apa? Ntar kita misal jawabnya salah. Nanti dia bakal jawab langsung ke else karena ini kan gak dijalanin ya. Terus misal ingredients kedua apa? Ntar sesuai apa enggak? Kalau sesuai dia bakal ngejalanin yang if seperti itu sampai yang ketiga. Nah, baru selesai 3 dijelaskan, 3 kali perulangan loop,
dia akan langsung mengatakan yang bawahnya, say game over, you have berapa poin. Terus habis itu diliatin ingredients-nya. Mungkin di sini aku bakal nunjukin ya teman-teman. Nah, ingredients pertama itu misal sugar, ada nggak ya tadi? Oh, ada, berarti skor aku harusnya satu ya benar. Terus habis itu ingredients kedua. Nah, jadi fungsi dari si change ini itu untuk mengganti ingredients-nya teman-teman. Ingredients dua, misal milk. Tadi kan ada ya susu. Oh, nggak ada. Nah, jadi skornya satu. Dia langsung yang ini. Terus habis itu langsung habis ngomong apa guess is wrong, dia bakal langsung nanya lagi, balik lagi nanya ingredients 3, misal salt. Ada apa enggak? Nah, ada. Nah, itu dia bakal tampilin yang if ingredientsnya sesuai enggak ada yang di dalam listnya seperti itu. Contents ingredients apa enggak. Jadi uh, jika terdapat di ingredients list, dia bakal menjalankan apa namanya, you have successfully guessed. Terus habis itu ingredients-nya teman-teman. Jadi ingredients ini itu dari yang kita set di sini nih. Dari yang kita jadi ketika kita menjawab, si jawaban itu akan disimpan di answer. Nah, si jawaban kita juga bakal disimpan di ingredients ini seperti itu. Dia bakal nge-set di tampilan hasil seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian Python-nya ya. Nah, di sini ada masuk ke bagian activity 5 ya, teman-teman. Codingan dari activity 5 yang di bagian Python. Nah, di sini seperti biasa, aku bakal ngejelasin satu-satu. Di sini ada variabel, ada ingredient list, terus isinya ada list berbentuk string, terus habis itu ada skornya juga. Boleh kan kita nolkan skornya, terus habis itu di sini di print juga, teman-teman. Di printnya itu ada hello, you have to guess the ingredients of pakai recaps ready. Terus habis itu di sini ada import time karena kita menggunakan delay selama 3 detik ya teman-teman. Nah, terus di sini ada bagian for loop-nya for, i-nya untuk index ya. Kalau tadi ya, sorry. Mungkin tadi ada salah kata, aku harusnya menyebutnya i itu index, tapi malah i itu integer, sorry ya teman-teman. Nah, terus di sini ada in, berpasangan dengan for loop, terus ada range-nya. Terus habis itu di sini ada ingredients, masuk ke bagian variabel juga. Nah, lalu di sini ada for loop juga, terus print lagi, skor. Jadi kalau misal benar dia bakal nambah satu skor, atau kalau salah dia akan menjalankan yang else-nya seperti itu. Terus habis itu di sini print game over, you have berapa skor poin, terus di print lagi apa namanya yang benar ingredients-nya tuh bakal ditampilin seperti itu. Mungkin aku langsung bakal jalanin ya. Ini agak bingung, sorry. Nah, misal ingredients pertama kita kan nggak tahu ya teman-teman. Kayak tadi deh, make salah. Eh, oh sorry. Oh ada ya dia dimasukin ya. Terus habis itu salt. Nah, dia ulang. Terus habis itu, berarti kita kan punya 2 skor aja ya. Terus habis itu kita masukin sugar. Nah, berarti kita memiliki 2 poin. Nah, terus bakal nampilin isi dari ingredients listnya seperti itu. Sebenarnya for for loop sama list dan array kemarin tuh nggak berbeda jauh ya teman-teman. Cuman yang membedakan aja dia di sini ditambahin for loop seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian activity 6 ya teman-teman. Di sini activity 6 sendiri apa namanya, ada 2 list atau daftar ya teman-teman, A dan B. Nah, di sini kita cara kerjanya, di sini aku bakal langsung jelasin aja. Nah, ketika si programnya dijalankan, blok kodenya itu ada fungsinya teman-teman. Yang pertama di sini ada delete all of. Jadi dia akan mendelete semua
di bagian list A, daftar bagian list A ya teman-teman. Dia akan menghapus semua. Terus dia akan mengeset indeks dari nomor 1. Jadi dia bakal menyimpan si indeksnya dari nomor 1. Nah, terus di sini ada repeat mengulang. Nah, length of number list B ini dia akan menghitung panjang dari si list B. Nah, terus habis itu di bawahnya kan ada add ya teman-teman, atau menambahkan. Kalau di Python kan append ya. Nah, kalau add sendiri ini untuk menambahkan item indeks dari nomor 1 ya, of number list B. Jadi menambahkan yang ada di daftar list B ini uh, sekali untuk si uh, dipindahkan ke mengisi ke list A seperti itu tuh, number list A seperti itu, terus menunggu 1 second untuk mengganti indeksnya. Jadi dari indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini mungkin aku bakal langsung jalanin aja ya. Nah, 4, 8, 6. Nah, kenapa sih Kayla kucingnya nggak ngomong? Karena di sini nggak ada say-nya ya teman-teman. Jadi kayak untuk si say-nya tuh, si kucingnya tuh ngomong. Mungkin kita bakal nambahin ya. Aku bisa nggak ya? Oh sorry, salah. Hmm, di bagian sini. Mungkin ada ya. Coba. Dulu kita ini. Salah dong. Kita masuknya ke in say index. Nah, coba. Nah, oh salah. Kita ini malah aku masukin indeksnya. Jadi yang kebaca indeksnya teman-teman, harusnya yang list A. Nah, kayak gini. Kita bakal membaca seperti itu. Nah, kalau semisalnya buat yang B-nya, dia bakal gantian aja ya teman-teman. Sorry. Nah, gantian aja. Jadi si delete off-nya dari kita mendelete semua bagian B, list B. Terus habis itu kita bakal menghitung yang list A, karena panjang list A kita ngambil daftar list A untuk taruh ke list B seperti itu. Dari sini kita bakal naruh list A untuk list B. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan menjalankan, sorry, ini enggak kita taruh di atas, malah di bawah. Sorry. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini 0000 tadi kebanyakan. Nah, seperti itu. Ini malah keganti. Misal, ini kan ada 10 ya. Oh ya, betul, berarti ada 10. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian activity 6 yang Python ya teman-teman. Dari sini yang Python sendiri ada variabel number list A, number list B. Kenapa list B nggak ada? Karena nanti kita akan menambahkan list B dari number yang A dikali 2. Jadi nanti si angka integer yang ada di dalam variabel A, dia bakal dikali 2 teman-teman. Karena di sini kita mengkalinya 2. Nah, terus lalu bakal di print. Nah, di sini hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, dan 5 dikali 2, 10. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kenapa pakainya number? Karena kita mau menambahkan number ya teman-teman dari si variabelnya seperti itu, bukan indeks. Kalau indeks kan dia menghitung yang terdapat di dalam variabelnya ya teman-teman. Nah, sedangkan number ini yang nomornya teman-teman. Jadi nomor si 1, 2, 3, 4, 5, bukan urutannya ya. Seperti itu. Nah, karena yang mau ditambah adalah list B dan dikalikan 2 dari list A, dia bakal menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian project food delivery service. Nah, di sini ada 2 project food
food delivery service ya teman-teman. Yang pertama ada yang biasa dan yang kedua ada data validation on scratch. Seperti itu. Nanti juga bakal ada di bagian Python-nya juga teman-teman. Dari sini dia seolah-olah tuh lagi dagang. Si kucingnya ini lagi dagang ya teman-teman. Pertama, ketika si programnya dijalankan, dia akan mendelete semua orderan pizzanya ya teman-teman. Terus akan di sini dia meng-hide variabel continue ordering, eh, penyelesaian order ya. Terus set total price dari nol kan, karena kita baru banget buka nih ceritanya. Terus habis itu say hello untuk pembeli, menunggu 2 detik untuk menanyakan do you want to add pizza. Jadi masuk ke repeat until seperti itu teman-teman. Nah, di sini kan repeat until-nya dia pakai operator ya. Operator yang kalau selesai berarti salah. Nah, sedangkan kita belum selesai ya, jadi bakal menjalankan yang bawahnya ya teman-teman. Nah, ketika kita menjawab yes, dia bakal nanya what pizza do you want. Nah, terus habis itu kita uh, provide number ya, maksudnya kayak mungkin kita bakal masukin nomornya, nomor berapa atau indeksnya, mungkin seperti itu ya, atau um, langsung jawaban yang tertera di available pizza. Nah, terus abis itu dia akan nge-set di pizza choice ya teman-teman ya. Nah, setelah itu jawaban kita bakal disimpan. Terus akan meng-add ke item pizza choice of available pizza to pizza order. Jadi dari pizza choice, dari yang terdapat di available pizza itu dipindahkan ke pizza order. Dan change total price by, jadi pembayarannya ini akan mengganti total price-nya ini 10 seperti itu. Nah, terus say dia bakal menambahkan item pizza choice of available pizza seperti itu. Terus di sini pizza to the list. Tunggu selama 2 detik, lalu you have to pay berapa berapa ini berapa apa ya? Aku lupa lagi ini mata uang apa. Terus habis itu menunggu 2 detik, terus dia menanya, what tip do you want to leave? Jadi berapa persen tipnya yang dalam bentukan persenan ya teman-teman. Tip yang pengen kamu berikan sebelum pergi itu. Nah terus dia bakal ngasih total apa namanya price, total uang ya. Total uang terus disimpan per 100, jadi berapa? Seperti itu. Terus abis itu dia bakal mengatakan thank you, the price is now, total price berapa, seperti itu. Mungkin bakal aku langsung jalanin kali ya. Dan misal hello, do you want pizza? Ya, one satu coba. Oh bisa ya, oh bisa ya, dalam berbentuk indeks ya berarti teman-teman. Terus now, oh dia, oh dia berarti kalau ketika kita benar, dia bakal menanyakan apa namanya pizza lagi teman-teman. Jadi dia bakal nanya lagi kayak mau nambah pizza lagi apa enggak, seperti itu. Jadi kalau salah, dia bakal lanjut ke bagian bawah yang if. Seperti itu. No ya. You have to. Nah, dia langsung ke bagian sini. Ya teman-teman. Ke bagian sini ya. Karena kita kan langsung no ya. Nah, selanjutnya kita masukin 1%. Nah, pizza are you on the way? Seperti itu. Nah, mungkin yang masih bingung, kita sama-sama belajar, aku juga masih bingung juga. Mungkin aku bakal belajar lagi nanti dari sini. Kita ulang kali ya. Misal, yes.
nomor 2, terus kita yes lagi. Jadi dia bakal nanya ngulang lagi repeat until buat nanya seperti itu. Kalau keadaannya benar, dia bakal ngulang lagi nanya. Misal yes, nomor 5. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ketika no, ketika keadaan false, dia bakal langsung you have to pay 20. Bayar 20 berarti dia langsung ke bagian sini ya teman-teman. Seperti itu. Dia tidak akan menjalankan bagian um, sini. Say white ini dia pada keadaan salah, dia langsung ke bagian bawah seperti itu. 10%. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian Project Food Delivery Service yang apa namanya data valid ya. Nah, kenapa disebutnya data valid? Karena project sebelumnya ini belum valid teman-teman. Nah, di mana belum validnya? Nah, ketika kita memasukkan nama, harusnya kan memasukkan angka yang dipesan itu kan harusnya 1 sampai 5 ya teman-teman. Tapi ketika kita harusnya mengetik di luar 5 itu seharusnya tuh dia nggak masuk ke bagian pizza order. Tapi kalau masuk berarti dia masih error ya. Oh, kalau di sini mungkin udah ya. Cuman di sini aku bakal langsung validasi yang ada di project food delivery service. Jadi fungsinya validasi adalah kalau semisal kita kan di sini punya available pizzanya 1 sampai 5. Nah, kita tuh memasaknya tuh cuma 1 sampai 5 aja teman-teman. Nggak bisa keluar dari 5 atau 6 atau 7. Mungkin nanti kalau misal kalian jualan atau apa, itu bakal rugi ya. Kalau semisal pesanan masuk tanpa ada um, apa maksudnya tanpa ada menu yang terdaftar tapi apa namanya pembayarannya masuk 10 euro seperti itu atau sampai bisa minus seperti itu ya teman-teman. Nah, semisal nih contohnya langsung kita jalanin aja sama sebenarnya kayak tadi. Ketika kondisinya true, dia bakal menjalankan do you want pizza yes kan, terus abis itu menyimpan. Kalau misal jawaban kamu yes, dia bakal ngejalanin yang bawahnya. Nah, semisal dia akan memasak valid pizza choice kalau salah ya teman-teman. Jadi dia ada penambahan dari if-nya di sini. Ini di sini. Jadi ketika pizza choice yang ada di yang ada di available pizza itu kurang dari lebih dari 0 and pizza choice kurang dari penambahan lengthnya itu tambah 1, dia bakal um, di luar ya, salah berarti ya, dia nggak bakal masuk. Misal di sini kita ya, sorry, di sini adalah bentuk dari validasi yang ada di delivery service ya. Terus saya nggak bisa yes. Dan karena misal 7 nih kita enter. Nah, dia langsung ke bagian bakal mengatakan si kucingnya tuh bakal ngejalanin yang else-nya. Terus habis itu setelah 2 detik dia bakal langsung balik lagi ke bagian yang as ribet until yang ini teman-teman, seperti itu. Nah, misal kita mau nomor 1, misalnya itu dia nggak bisa ya, sorry. Misal kita bener yes nomor 1 atau pizza, tadi bakal nanya lagi teman-teman kita mau nambah atau enggak. Seperti itu sih teman-teman cara kerjanya. Terus misal ada 2 ini dan total masuk uangnya tuh sesuai ya teman-teman, nggak kayak yang semisal kalau belum divalidasi dia di sini bakal kosong, uangnya bakal masuk, bahkan ada yang sampai minus uangnya. Seperti itu adalah fungsi dari if yang untuk valid data ya teman-teman. Data validation seperti itu. Jadi mengecek kembali apakah variabel string atau indeks yang terdapat di variabel itu ada atau tidak.
Seperti itu cara kerjanya. Nah, semisal yes, aduh, misal kita yes, saat tulisannya, sorry, yes, satu. Nah, no, kita kan enggak, dia bakal langsung ngejalanin yang you have to pay berapa euro, terus selama 2 detik dia bakal nunjukin what do you want to live. Kalau semisal apa namanya tipnya valid, misal tipnya kurang lebih dari -1 ya teman-teman, kurang dari 25 untuk apa namanya ngevalidasi tipnya nggak boleh lebih dari nggak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 25 karena di sini tertulis 0 sampai 25. Nah, di sini di bagian sini adalah untuk yang mau validasi hal tersebut seperti itu. Makanya kenapa di sini ada set valid tips seperti itu. Kalau true, dia bakal langsung ke bagian set yang sini ya teman-teman. Sedangkan kalau else, dia bakal menjalankan yang else kalau misalnya salah, dia bakal langsung menjalankan yang else ya, terus bakal nanya lagi ke yang as yang what tip do you want to leave seperti itu. Nah, ketika di save dia akan menotal dulu ya. Semisal um, answer dari yang tipsnya ada berapa, misal kita masukin 2%, berarti 2/100 berarti 0,02 ya, divalid dengan total belanja kita. Misal tadi kalau aku satu kan, satu pizza doang, berarti dikali 10 jadi 10 kali 2 0,20 ya nggak sih? Aduh, udah blunder otaknya. Jadi 0,20. Terus dia bakal ngomong thank you, the price is now, terus totalnya berapa euro, terus habis itu pizza on the way seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kaitannya ya teman-teman, mungkin sama aja sebenarnya. Mungkin menurut aku lebih gampang yang Python ya dibanding yang Blue Code karena terlalu banyak tumpuk-tumpuk jadi pusing ya. Terus habis itu di sini kita langsung aja jelasin yang terdapat di dalam Python. Nah, di sini ada available pizza, ada variabelnya, terus terdiri string di dalam variabelnya, terus pizza yang kita orderkan karena belum kita order, mungkin nanti ada pertanyaannya kan, hello here is the menu today, yang bakal di print. Terus total price kita cuma punya 0, terus di sini kita pakai for loop ya, for index ya, kita pakai index pizza in red available pizza, terus di print string pakainya index, terus di selanjutnya plus nama pizzanya apa ya teman-teman. Terus habis itu ditambah pizza seperti itu. Sini ada continue, dia masuknya ke variabel. Semisal dia sama dengan true atau benar, dia akan menjalankan yang bawahnya ya teman-teman. Dia akan menanyakan do you want to add a pizza, yes atau no. Terus dia bakal misal kita menjawab if answer, misal kita menjawabnya yes, mungkin ntar dia bakal menjawab jadinya lanjutannya what pizza do you want, bentuknya menggunakan indeks ya teman-teman. Nah, ntar dia bakal ngulang lagi ke bagian yang do you want to add a pizza, yes, sampai ke kita keadaan salah, baru masuk ke bagian pizza order. Sebelumnya pizza order apa dulu ya, baru ketika sudah salah dia bakal menotal semuanya seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kan kalau semisal keadaan salah ya sudah selesai gitu,
ketika sudah di print. Jadi kita udah nggak nambah pesanan, dia bakal langsung lanjut ke bawah. Dia menjalankan chaos langsung ke print you have, kamu punya orderan berapa, terus print pizza order, terus habis itu print lagi you have to pay berapa, string menggunakan string ya, total price nya berapa, terus plus euronya. Terus di sini ada variabel lagi tipnya pakai float, karena kan kenapa pakai float, karena tipnya nggak tentu, ada yang ada yang pakai 2 koma atau berapa. Kalau integer hanya pakai bilangan bulat, kalau ini kan bilangan desimal ya teman-teman, seperti itu. Nah, terus di sini ada total price, jadi totalan dari apa, kita ngasih tip berapa sama totalan pesanan kita berapa. Nah, pertama kalau yang di spread sendiri, dia bakal menghitung dari belakang, jadi tipsnya dulu dihitung baru dikalikan total price yang kita punya, seperti itu. Terus di sini langsung print thank you, ada price is now berapa, string dalam bentuk string, totalan price-nya berapa, plus euro, pizza are on the way, seperti itu. Mungkin bakal langsung aku jalanin aja. Nah, hello this menu today. Nah, sini aku mau bilang yes. 2. No, karena aku mau pesan 1 aja. Di sini yang nomor 2 adalah ini karena nomor ya teman-teman, bukan indeks ya, sorry, nomor ya. Jadi di sini dia munculnya for cheese, terus totalnya adalah 10 euro, terus kita mau masukin 2% aja tipsnya, totalnya adalah 10,2 euro, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah bentuk dari yang non validasi, yang belum divalidasi. Mungkin di sini bisa nggak ya, ada errornya nggak ya, misal yes, number di luar dari 0 sampai 4 ya teman-teman. Maksudnya kayak kita mesen dari 0 di luar 0 sampai 4, karena kalau dia tetap terdeteksi kalau di scratch, dia uangnya tetap masuk teman-teman, seperti itu adalah error yang seharusnya kita nambahin valid data dulu. Terus misal kita di luar 7, nah dia akan error teman-teman, seperti itu, karena di luar dari indeks 0 sampai 4, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke bagian yang validnya. Bedanya sama kayak yang di scratch, dia ada penambahan, sorry, jadi ada penambahan validasi gitu loh teman-teman. Sorry, mana ya. Jadi ketika dia kalau di sini kan ketika dia salah dia langsung error ya. Tapi kalau ketika di sini salah, dia tuh harusnya mengatakan apa itu ya, nih dia ada tambahan dari if pizza choice, misal lebih dari 0 itu kan 1, dan harusnya kurang dari 5 ya, seperti itu. Di sini kurang dari panjang lainnya, seperti itu. Nah, di sini ada pizza apa, penambahan pizza ya yang kita pesan ya, terus print out bing, terus ada berapa pizza ya. Terus habis itu ini total price-nya 10 euro. Ketika valid pizzanya udah di variabel yang udah benar, dia bakal langsung menjalankan print yang bawah sini teman-teman. Nah, sedangkan kalau dia sorry, iya ya, kalau else dia ya, kalau misalkan kita masukin yang angka di luar 0 sampai, ini ada berapa saat, 0, 1, 2, 3, 4, di luar angka 4, dia bakal mengatakan please provide a correct number. Sedangkan kalau yang di sebelumnya dia itu error ya teman-teman codingannya. Nah, kalau seharusnya yang di scratch tuh dia muncul tanpa ada menunya, seperti itu, tetapi uangnya masuk. Nah, kalau yang di
data valid yang harus divalidasi, dia itu ada print please ininya teman-teman seperti itu. Untuk mengulang balik lagi ke bagian what do you want yang ini seperti ini, balik lagi ke dia. Karena di sini udah ada komentarnya validate user input seperti itu. Di sini adalah bagian validasinya ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika keadaan sudah selesai, dia akan print you have order ada berapa, terus print pizza order, print you have to pay yang harus dibayar berapa, terus strings sama totalan price ya plus euronya. Terus habis itu di sini ada validasi tipnya teman-teman. Jadi kalau tadi yang di scratch itu kan gak boleh lebih dari gak boleh kurang dari 0 dan gak boleh lebih dari 25 karena dia bakal mengeprint please provide a correct number. Dari ulang lagi seperti itu dan akan menanyakan what tip do you want to leave dari 0 sampai 25% saja. Ini adalah apa sorry untuk validasi data seperti itu agar tidak di luar dari data yang ditentukan ya teman-teman. Nah, terus di sini ada total price, kita belanjanya berapa, totalannya tuh sama apa sebenarnya tuh tipsnya dulu ya dari belakang ya, tipnya itu dihitung. Misal tipnya 2% dibagi 100 0,02 terus dikali 100 dikali 10 ya berarti 10,2 totalannya. Terus dia bakal ngeprint thank you the price thank you the price is now berapa euro pizza are on the way seperti itu. Mungkin bakal langsung kita praktekin aja. Di sini mungkin aku buka bisnis, kita pesan satu aja ya biar gak kebanyakan. Terus kita pesan 2, nomor 2 kan ada di purchase ya. Nah, sini aku bakal list lagi tapi di luar dari indeks 0 sampai 4, mungkin 6. Dari sini dia bakal please provide a correct number. Ini adalah bentuk validasi dari si sistemnya. Nah, sedangkan kalau yang sebelumnya dia error ya teman-teman seperti itu. Nah, mungkin di sini kita masukin nomor 3. 3 di sini pepperoni pizza. Terus habis itu no, dia bakal langsung ke bagian kalau keadaan false, dia bakal langsung ke bagian you have ini. Jadi ketika kita keadaan ini no, kalau yes kan dia menjalankan yang bawahnya teman-teman. Kalau no dia akan menjalankan print yang ini. Langsung menjalankan yang ini seperti itu. You have order 20 euro, terus what tip do you langsung apa namanya berapa tipsnya yang pengen kamuin. Misal di atas 25 deh, kita langsung sama aja ya 26, dan dia bakal please provide a correct number. Jadi dia bakal ngevalidasi lagi seperti itu, tidak bisa di bawah 0 dan 25. Nah, itu adalah bentuk validasi datanya ya teman-teman. Di sini misal kita 4. Nah, thank you the price is now 20,8 euro pizza on the way seperti itu teman-teman. Nah, itu aja penjelasan dari aku untuk materi kali ini. Mungkin penjelasan dari aku terlalu berulang-ulang atau susah dipahami, mohon maaf. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar aja kalau ada yang mau ditanyakan, dan kalau ada yang belum paham ya teman-teman. Terima kasih, bye bye ke materi selanjutnya, bye bye.